Takdir itu buat hal yang nggak bisa diubah. Aksinya ya menerima. Sebaliknya, ikhtiar itu buat hal yang bisa diubah. Aksinya ya berjuang. Oke, kita bahas satu konsep yang sering banget bikin bingung. Bahkan kadang terasa ngeblok kita. Apa itu? Takdir. Pernah dengar kan kalimat "it is what it is" atau versi lokalnya "ya sudahlah emang udah takdirnya"? Nah, keresahan inilah yang jadi pemicu pembahasan kita, seperti yang diungkapin Raymond Chin. Kalimat-kalimat kayak gitu tuh sering jadi alasan pamungkas buat ya udah nyerah aja. Dan lihat deh contoh-contohnya. Nilai ujian jelek, takdir. Gak mau usaha, kalau emang jalannya masih terjadi. Lahir miskin, ya pasrah aja bakal miskin selamanya. Bahkan pas pandemi, ada yang bilang gak usah pakai masker. Kan kematian itu takdir. Pola pikir kayak gini nih yang bahaya. Takdir dijadiin tameng buat males, buat gak ngapa-ngapain. Tapi tunggu dulu, bukannya percaya takdir itu bagian dari rukun iman di Islam? Nah, ini dia yang bikin dilema. Jadi kalau kita nolak pandangan pasif tadi, apa berarti kita jadi muslim yang gak baik? Apa benar iman sama usaha itu harus dibenturin? Ternyata masalahnya itu bukan di konsep takdirnya loh, tapi karena kita atau banyak dari kita salah paham sama tujuannya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu milih antara iman dan ambisi. Kuncinya cuma satu, pahami kalau takdir itu punya dua sisi. Oke, kita bedah satu-satu ya. Sisi pertama itu takdir. Ini penting banget. Takdir itu bukan alasan buat nyerah. Anggap aja ini alat psikologis buat kita menerima hal-hal yang emang benar-benar 100% di luar kendali kita. Contohnya, suku bangsa kita, meninggalnya orang yang kita sayang, atau kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Itu semua kan kita nggak bisa milih. Tujuan dari takdir itu sebenarnya buat menurunkan ekspektasi kita, biar pas sama realita yang nggak bisa diubah. Tujuannya biar kita damai, bukan pasrah buta. Tapi, ini baru setengah jalan. Masih ada sisi lainnya. Nah, ini dia pasangannya yang nggak kalah penting, ikhtiar, alias usaha. Ini adalah wilayah di mana kita dituntut buat aktif. Semua hal yang bisa kita ubah, karir kita, skill kita, pendapatan, bahkan kesehatan, disinilah domainnya ikhtiar. Salah besar kalau di area ini kita malah pasrah. Jadi, lihat deh perbedaannya. Takdir itu buat hal yang nggak bisa diubah. Aksinya ya menerima. Tujuannya biar ekspektasi kita turun ketemu realita. Sebaliknya, ikhtiar itu buat hal yang bisa diubah. Aksinya ya berjuang. Tujuannya justru buat naikin realita biar ketemu ekspektasi kita. Jelas kan? Jadi kalau pakai alasan takdir di wilayahnya ikhtiar, itu namanya bukan iman. Maaf nih, tapi itu namanya males. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jelek menurut saya. Pertanyaan ini benar-benar bisa meruntuhkan semua alibi soal takdir untuk masa depan. Coba deh pikirin, kalau kamu bilang, takdir saya di masa depan itu gagal. Emangnya kamu lagi main jadi Tuhan? Gini deh analoginya, simple aja. Bayangin saya nyembunyiin pulpen di belakang punggung. Kamu kan nggak tahu ada di tangan kanan atau kiri saya. Kenapa? Karena itu hal yang goib, kamu nggak bisa lihat. Masa depan kita itu persis kayak pulpen tadi. Kita nggak pernah tahu apa yang tertulis di sana. Artinya apa? Siapapun yang bilang, ini takdir saya di masa depan, itu sama aja dia udah lancang mendahului Tuhan. Dia seolah-olah ngambil perannya Tuhan. Nah, karena masa depan itu nggak kita ketahui, kita jadi nggak bisa pakai sesuatu yang nggak diketahui itu sebagai dasar buat bertindak atau justru nggak bertindak hari ini. Ini penting banget karena artinya kita bebas dari penjara mental, hasilnya udah ditentuin. Kita justru diberdayakan buat ngelakuin yang terbaik sekarang. Oke, jadi gimana kerangka berpikir yang benar? Simpel aja, ada 3 langkah. Pertama, usaha. Kerjakan habis-habisan semua yang bisa kamu ubah. Kedua, penerimaan. Ikhlaskan, berdamailah dengan hal-hal yang emang gak bisa kamu ubah. Dan yang ketiga, yang paling penting, kebijaksanaan. Kamu harus tahu bedanya, mana yang masuk kategori pertama dan mana yang masuk kategori kedua. Jadi sebagai penutup, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Takdir mana sih dalam hidup saya yang sebenarnya cuma kedok dari pilihan yang gak berani saya ambil? Coba direnungkan, di area mana kamu harusnya lebih banyak berikhtiar dan di area mana kamu seharusnya mulai belajar untuk menerima dengan lapang dada.